Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehanani Sofiin Ami dengan NIM 12420308083. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, pertanyaan yang pertama, bagaimana Indonesia mengelola geopolitiknya sehingga dapat bermanfaat bagi rakyatnya sendiri? Nah, Indonesia mengelola geopolitiknya melalui konsep wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bahasa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia memanfaatkan letak geografisnya yang strategis, yakni di antara dua benua dan dua samudra, untuk meningkatkan kerjasama internasional, memperkuat konektivitas antar wilayah, serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan transportasi antar pulau juga menjadi cara untuk menjaga kesatuan wilayah dan pemerataan pembangunan. Baiklah, pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas geopolitik dan geostrategi negara Indonesia? Nah, beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah antara lain. Yang pertama, meningkatkan pendidikan dan wawasan kebangsaan agar rakyat ini memahami pentingnya persatuan dan posisi strategis Indonesia. Yang kedua, mempererat pertahanan dan keamanan wilayah, terutama di wilayah pulau-pulau terluar dan perbatasan. Kemudian yang ketiga, mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan agar kekayaan negara ini bisa dinikmati oleh seluruh rakyat. Keempat, meningkatkan diplomasi internasional untuk mempererat dan memperkuat posisi Indonesia dalam forum global. Kemudian yang kelima, membangun infrastruktur strategis seperti pelabuhan, bandara, dan jalan untuk memperkuat koneksi nasional. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, jelaskan pengertian geostrategi dan jelaskan hubungannya dengan geopolitik. Nah, harus kita ketahui bahwasanya geostrategi adalah cara atau strategi yang digunakan suatu negara untuk memanfaatkan kondisi geografisnya guna mencapai tujuan nasional, terutama dalam bidang pertahanan, keamanan, dan pembangunan. Kemudian untuk makna dari geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara politik dan letak geografis suatu negara. Kemudian hubungan antara keduanya, hubungan antara geopolitik dan geostrategi adalah geopolitik ini menyediakan dasar pemikiran dan pertimbangan berdasarkan letak geografis. Kemudian sedangkan geostrategi ini merupakan penerapan atau kebijakan nyata dari pemikiran si geopolitik ini dalam bentuk strategi pembangunan dan pertahanan negara. Untuk pertanyaan keempat, apa contoh nyata dari penerapan geostrategi yang telah dilakukan di Indonesia? Contoh yang pertama itu ada pembangunan tol laut, yakni untuk memperkuat konektivitas antar pulau dan mendukung distribusi barang secara merata. Kemudian contoh yang kedua adalah pemindahan ibu kota Nusantara atau yang biasanya disebut dengan IKN ini ke Kalimantan Timur sebagai strategi pemerintahan pembangunan dan pertahanan nasional. Pertanyaan kelima, apakah yang menjadi kendala utama dalam penerapan good governance di Indonesia? Nah, beberapa kendalanya yaitu yang pertama, angka korupsi di Indonesia ini yang masih tinggi, baik di pusat maupun daerah. Yang kedua, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, tumpang tindih kebijakan dan regulasi yang membingungkan dan menghambat pelaksanaan program. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir, sebutkan contoh beragama yang berlebihan dan sebutkan contoh sikap ekstrim beragama, di mana posisi orang moderat di antara dua kutub ekstrim. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu ya.
contoh dari beragama yang berlebihan, contohnya yaitu menganggap agama atau kelompok kita ini yang paling benar dan menolak keberadaan agama lain atau pemahaman lain dalam suatu agama. Ini merupakan contoh dari beragama yang berlebihan. Kemudian untuk contoh dari sikap ekstrem beragama yaitu adalah mengkafirkan orang lain. Jadi jika ada seseorang yang berani untuk mengkafirkan orang lain, maka dia itu ekstrem beragama. Kemudian bagaimana posisi orang yang moderat ini? Apakah dia condong ke salah satunya? Nah, orang moderat ini berada di tengah, tidak condong ke kiri dalam artian liberal maupun condong ke kanan atau dalam artian radikal. Jadi orang moderat ini tetap taat beragama, namun menghormati perbedaan, terbuka dalam dialog, dan menjunjung toleransi serta perdamaian. Baiklah, alhamdulillah telah dijawab sudah semua pertanyaan dari mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya Reharini Sofia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.